Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang kembali dalam IPK Inspire. Hari ini kita masih bersama di dalam program talk show dan seminar dari IPK. Terima kasih untuk antusiasmenya yang luar biasa ya. Kami melihat bahwa begitu banyak orang yang antusias sekali untuk mengunjungi IPK Inspire. Selamat datang kami ucapkan sekali lagi untuk Bapak Ibu, para orang tua dari siswa-siswi IPK maupun juga para orang tua Bapak Ibu yang mungkin berencana untuk menyekolahkan anaknya ke IPK ataupun ingin mengenal IPK. Selamat datang kami ucapkan dalam IPK Inspire pada tahun ini. Bapak Ibu, kami kembali ingin mengenalkan bahwa IPK Inspire ini adalah sebuah pameran pendidikan virtual ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendatangi hall-hall yang kami sediakan begitu ya. Kami memiliki beberapa hall, exhibition hall. Di situ Bapak Ibu bisa melihat ada pameran pendidikan dan untuk bisa mengenal seluruh lokasi sekolah IPK, Bapak Ibu bisa mengunjungi booth-booth yang ada di sana gitu ya. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan penawar-penawar menarik nih gitu ya dan informasi lengkap untuk pendidikan terbaik bagi anak Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu juga yang mungkin sedang mencari informasi mengenai pendidikan universitas bagi anak Bapak Ibu di dalam dan di luar negeri, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi virtual booth kami di exhibition hall untuk pameran universitas seperti itu. Dan juga tidak lupa kami juga memperkenalkan berbagai hasil karya anak-anak yang dibuat oleh anak-anak IPK gitu ya dalam art gallery. Bapak Ibu bisa menikmati begitu banyak talenta yang Tuhan berikan gitu ya, begitu banyak karya-karya yang baik yang disajikan oleh murid-murid IPK, dan juga di main hall Bapak Ibu bisa melihat karya-karya dari kontes-kontes yang diselenggarakan oleh IPK. Bapak Ibu, tidak lupa juga di conference hall ini gitu ya, kami juga mengadakan talk show, seminar, workshop, dan hari ini pada pagi hari ini kita bersama dengan Pak Rizal Badudu ya, kita akan belajar bersama-sama kembali gitu, para orang tua dalam parenting seminar begitu ya. IPK selalu konsisten gitu ya dengan tagline-nya bahwa kita semua ini adalah pembelajar seumur hidup begitu ya. Jadi kita tidak berhenti belajar, sehingga kami juga tidak berhenti terus menyediakan gitu ya media-media pembelajaran baik bagi anak-anak maupun juga orang tua dan juga guru. Bapak Ibu, hari ini tema seminar kita akan mengambil tema bagaimana menanamkan values pada anak begitu ya. Dan tentu kita sebagai orang tua adalah sebuah proses yang tidak berhenti dan harus terus banyak belajar gitu ya. Menanamkan values ini saya yakin Bapak Ibu setuju gitu ya, ini suatu hal yang penting. Dan dalam hal pendidikan di IPK juga kami tidak hanya menekankan mementingkan pengajaran keilmuan tentu saja ataupun pengetahuan, tetapi juga bagaimana perkembangan karakter. Baik, ya Bapak Ibu, saya kembali menyambut Bapak Ibu dalam acara parenting seminar pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan mengambil tema bagaimana menanamkan values pada anak begitu ya. Dan sejalan dengan visi misi IPK bahwa kami tidak hanya menanamkan keilmuan atau pengetahuan begitu ya, kami juga menganggap bahwa penanaman karakter, pembentukan karakter begitu ya, dan juga penanaman nilai Kristen itu sebagai suatu hal yang penting. Sehingga seminar ini ada pada hari ini, kita akan sama-sama belajar apa sih sebetulnya value yang dibutuhkan oleh anak-anak masa kini begitu ya untuk menghadapi kehidupan masa depan mereka, dan bagaimana kita sebagai orang tua gitu ya menanamkan nilai tersebut dalam setiap tahap perkembangan. Sebelum kita masuk ke dalam acara seminar kita, saya akan memberitahukan sedikit untuk alur acaranya hari ini. Nanti sesi akan dibagi 2 kali begitu ya. Jadi nanti akan dibagi sesi pertama itu akan sekitar 30 menit, Pak Rizal akan memaparkan materinya, lalu kemudian akan ada sesi tanya jawab sekitar 20 menit untuk sesi yang pertama. Lalu kemudian setelah sesi tanya jawab itu selesai, kita akan melanjutkan pada sesi kedua untuk pemaparan materi di sesi kedua itu sekitar 25 menit, lalu kemudian akan kembali ditutup terakhir dengan tanya jawab kurang lebih 20 menit seperti itu. Selama seminar berlangsung, Bapak Ibu, kami mengharapkan kalau Bapak Ibu sinyal dan sebagainya memungkinkan, kami berharap Bapak Ibu bisa on cam ya, sehingga Pak Rizal juga bisa berinteraksi dengan lebih enak begitu dengan Bapak Ibu karena bisa melihat gitu ya audiensnya, tetapi juga dengan mic yang mute ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti tidak mengganggu konsentrasi dan jalannya acara karena ada suara-suara yang lain. Bapak Ibu, untuk pertanyaan Bapak Ibu bisa menaruhnya di kolom chat box selama materi seminar berlangsung. Kami akan kumpulkan terlebih dahulu dan nanti akan
akan dijawab semua pada sesi tanya jawab. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan untuk pembicara kita pada hari ini. Terima kasih Pak Rizal untuk hadirannya, untuk berbagi bersama dengan Sama-sama. kami. Pak Rizal menempuh pendidikan terakhir di Magister Ministry ya untuk di Sekolah Alkitab Asia Tenggara Malang, dan saat ini profesinya adalah pernah berkarir di bank selama 10 tahun dan kemudian 26 tahun sebagai konsultan, dan sejak awal tahun 2000 mendirikan dan memimpin kantor konsultan PT Layanan Prima Indonesia begitu ya, yang membantu banyak perusahaan, perguruan tinggi dan sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan budaya berkarakter. Jadi Pak Rizal ini memang orang yang sangat mendalami ya tentang penanaman value dan juga pembentukan karakter. Saat ini pelayanannya banyak terlibat dalam Growing Families Indonesia dan juga pelayanan di Gereja Kristus Yesus Puri Indah. Beliau sudah membawakan berbagai topik seminar begitu ya, yang mayoritas berkaitan dengan topik-topik pembentukan karakter anak, mendidik anak di dalam Tuhan gitu ya, Growing Kids God's Way, dan mendidik para remaja dan remaja secara Alkitabiah, dan juga tentang topik-topik homeschooling ya Pak Rizal ya. Kemudian juga Pak Rizal ini sudah menikah dan dikaruniai 4 orang anak begitu ya. Anak-anaknya sudah besar nih Pak ya, sudah mandiri, sudah bekerja begitu ya, dan bahkan sudah beberapa yang sudah menempuh sehingga S2 begitu ya. Jadi tidak berlama-lama lagi, saya akan mulai di dalam doa Bapak Ibu, dan setelah saya doa selesai, saya akan serahkan kepada Pak Rizal untuk bisa memulai sesi pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan belajar yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya anugerah Tuhan cukup buat kami sebagai orang tua untuk kami bisa mengemban suatu tanggung jawab yang besar untuk di dalam mendidik anak-anak kami. Biarlah saat ini kami boleh duduk diam untuk mendengarkan Tuhan berbicara melalui Pak Rizal, untuk kami bisa belajar terus untuk bisa menjadi orang tua yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin sesi pada pagi hari ini Tuhan, dan biarlah Engkau boleh memberikan pengertian, pemahaman sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, waktu dan tempat layar saya persilahkan kepada Pak Rizal. Ya, terima kasih Bu Monica. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu, panitia, peserta, guru, dan semuanya. Terima kasih IPK Counseling Center sudah mengundang saya untuk acara ini, untuk membawakan topik bagaimana menanamkan values pada anak. Ya, nanti ada 2 bagian, ada pola pikirnya dan juga hal-hal praktisnya. Sebagai contoh-contoh, silakan nanti Bapak Ibu mengamati dan menanyakan hal-hal yang butuh penjelasan lebih lanjut ya. Nah, saya akan share screen ini. Iya. Sudah tampak ya pastinya ya. Ya, ini adalah topik kita pada hari ini, bagaimana menanamkan values pada anak. Dan tadi sudah diperkenalkan, saya perkenalkan lagi, ini keluarga kami ya, dengan 4 anak, sekarang umur 27, 26, 25, 23. Nah, yang nomor 2 ini ya, baru jadi guru di ICS nih. Ya, keluarga IPK juga jadinya. Dan kami bersyukur tahun lalu juga keluarga kami bertambah besar karena anak kami yang ketiga sudah menikah di Juni lalu di Amerika. Kami mendapatkan seorang menantu yang juga mengasihi Tuhan dari keluarga yang juga sangat mengasihi Tuhan. Jadi ini adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan, dan kami menikmati sukacita itu di dalam Tuhan. Nah, kami akan berbagi topik ini. Yang materi pertama adalah fondasi penting. Bagaimana juga dengan pola pikir orang tua ya, terkait dengan fondasi itu. Yang kedua adalah prasyaratnya dalam penanaman values. Ada prasyaratnya tuh untuk menanamkan values. Nggak bisa nanam gitu aja. Ya, yang pertama adalah ada 2 hal ini. Pertama adalah budaya keluarga, yang kedua adalah hubungan dengan anak. Dan yang ketiga adalah contoh-contoh metode, ini praktis sekali. Bapak Ibu nanti bisa mencontoh saja, karena kami pun dalam belajar juga banyak mencontoh ya, contoh dari buku, contoh dari keluarga lain. Kalau kita saling mencontoh dalam hal yang baik, maka kita akan sedang menerapkan hal-hal yang baik pula. Nah, ini metode-metode penanaman values pada anak nanti sampai dari anak kecil ya, sampai anak remaja. Baik, kita mulai. Dan yang pertama adalah fondasi penting dari firman Tuhan. Saya pakai 1 ayat saja untuk hari ini sebagai dasar.
Efesus 6 ayat 4, dan Bapak Ibu kebanyakan sudah mengetahui, sering membaca ayat ini. Dan kamu Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kalau ayat ini berkata tentang bapak-bapak, itu ada dalam konteks budaya zaman itu, ya. Yang diadres itu adalah pria, tapi sebetulnya maksudnya tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya termasuk di situ. Nah, dikatakan janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saya tidak membahas hal ini. Ada kata tetapi di situ. Tetapi didiklah mereka. Jadi ini satu kontrak ya. Kalau kita mendidik, lebih banyak mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan, kita akan lebih sedikit membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Tapi kalau kita juga lebih sedikit mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan, firman Tuhan mengatakan akan besar kemungkinannya kita membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kita. Nah, tapi sekarang saya nggak membahas mengenai membangkitkan amarah, saya hanya membahas mengenai ini. Ya, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran. Nah, kata aslinya seperti itu, artinya itu mengasuh, mematangkan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dipakai istilah bring them up. Alkitab lain memakai istilah train them up. Jadi waktu kita diminta oleh firman Tuhan mendidik anak-anak kita, dari waktu ke waktu kita mesti melihat kita itu bring them up, enggak ya? Kalimat-kalimat kita, instruksi kita, koreksi kita kepada mereka itu membuat mereka makin matang enggak? Makin dewasa enggak? Karena itu adalah perintah firman Tuhan. Kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk melakukan ini. Mendidik mereka dalam apa? Pertama dalam ajaran. Ya, ajaran, bahasa aslinya seperti itu, artinya mendidik, memberi instruksi, tapi satu paket loh, termasuk arti kata itu termasuk artinya menghukum, menghajar, ini nggak boleh dilupakan. Zaman sekarang banyak buku gitu ya, udah mendidik anak tanpa kemarahan, wih gitu ya, kayak sakti banget gitu. Harus ada kemarahan, harus ada hukuman, harus ada penghajaran, karena Tuhan pun melakukan itu kepada kita saat kita melakukan kesalahan, ya. Dan Alkitab bahasa Inggris pakai mengenai training, disiplin, nurture, ya, memupuk begitu ya. Dan nasihat Tuhan artinya adalah bahasa aslinya ini menasihati sekaligus mengingatkan. Dalam Alkitab bahasa Inggris adalah teaching, exhortation, to put in the mind. Nah, ini juga bagaimana sih kita menanamkan nilai, to put the values in their mind, in their hearts, begitu ya. Jadi ini yang menjadi dasar kita bahwa kita tuh diperintahkan oleh Tuhan. Maka kita mau taat atau enggak, itu bagian kita, itu ya sebagai orang tua ya. Nah, cuma mari kita bandingkan dengan pola pikir orang tua. Ini ada in-house, ada outsource. Nah, pola pikir orang tua itu zaman sekarang ya, kebanyakan ya. Banyak bukan kebanyakan lah. Yang berpikir bahwa udah segala macam tuh di outsource. Orang di luar rumah yang lakukan. Nah, kalau udah itu sekolah kan udah ngajarin semuanya ya. Jadi tuntutannya besar sekali untuk sekolah. Dalam pekerjaan saya sebagai konsultan, saya mendampingi juga sekolah-sekolah. Dan banyak sekali tuntutan dari orang tua menganggap sekolah itu menyelesaikan semua masalah. Mendidik semuanya, menyelesaikan semuanya. Nggak bisa. Sekolah itu hanyalah mitra. Nanti hal lain lagi juga orang tua mengirimkan anak-anak ke les-les. Wah, harus lesnya banyak sekali. Supaya di rumah udah nggak usah belajar lagi, semua les. Itu semuanya di outsource. Boleh-boleh aja. Tapi pilihlah, tetapkan hal-hal apa yang akan dan perlu kita tangani sendiri sebagai orang tua. Karena semakin banyak yang kita lakukan, akan semakin terjalin jembatan hubungan.
Nggak bisa semuanya di-outsource, karena kita orang tua yang diperintahkan oleh Tuhan tadi untuk mendidik anak-anak kita dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi, apa yang kita latihkan pada mereka? Kita harus ambil bagian untuk train them up, bring them up, menuju kematangan. Ya, nah, jadi kalau mau les-les boleh lah, tapi kalau ada anak-anak, saya menemukan ya, anak les sampai 9 les, sampai 7 les itu, wah udah kasihan sekali itu. Ya, kapan mainnya, kapan santainya, karena main dan santai itu juga merupakan bagian dari pematangan anak-anak. Nah, saya ambil sebuah kutipan nih ya. Hamba Tuhan adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Jadi, setiap orang percaya yang melakukan kehendak Tuhan adalah hamba Tuhan. Ya, bukan hamba Tuhan profesi nih. Kita tuh jadi hamba Tuhan. Kita masing-masing adalah hamba Tuhan yang dimandatkan olehnya untuk melatih anak kita masing-masing. Para hamba Tuhan yang profesinya hamba Tuhan ya, pengerja di gereja, dan juga para pendidik di sekolah, itu kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan tangan kita untuk menolong kita. Mereka itu mitra sekolah dan gereja, tapi pendidikan utama menjadi tugas orang tua, dan pertanggungjawaban itu harus kita berikan kepada Tuhan nantinya, masing-masing kita sebagai orang tua. Maka jangan selalu menggantungkan harapan dan usaha pada perpanjangan tangan tersebut. Tangan kitalah yang utamanya harus melakukan. Bekerja samalah dengan gereja, bekerja samalah dengan sekolah dalam mendidik anak-anak kita ya. Jangan protes-protes terus ke sekolah. Iya, tapi bekerja sama dengan sekolah untuk mendidik anak-anak kita. Ya, maka itu akan jadi indah buat anak-anak kita sendiri dan buat mereka para pendidik dari anak-anak kita. Nah, itu adalah bagian yang pertama. Bagian kedua sekarang, prasyaratnya dalam penanaman values. Yang A adalah budaya keluarga. Gimana sih budaya keluarga kita? Ya, misalnya, semua cara dalam bersikap dan bertindak. Keluarga kita bertindaknya gimana sih? Bersikapnya gimana sih? Kalau kita ingin anak kita ramah, kita mesti tanya nih, keluarga kita ramah nggak sih di dalam rumah? Kita ingin anak kita sopan ya, values itu ya. Pertanyaannya, itu jadi budaya kita nggak sih di keluarga? Karena anak-anak akan dengan sendirinya, waktu bertumbuh dalam budaya seperti itu, udah nggak terlalu perlu diajarin. Dia akan menjadi seperti demikian. Contoh lain itu, warna keluarga kita bagaimana? Ada kehangatan nggak? Ada disiplin nggak? Kalau ingin anak-anak kita disiplin, pertanyaannya selalu, apakah budaya keluarga kita disiplin nggak ya? Tepat waktu nggak kemana-mana? Kita sebagai keluarga, kalau datang ke gereja, tepat waktu nggak? Atau kita keluarga yang sering telat waktu datang ke gereja? Nah, anak-anak tuh belajar dari situ. Oh, nggak apa-apa, papi-mami katanya nggak usah, itu kok nanti aja kok, gitu ya. Mereka datang telat ke sekolah minggu, biasa datang telat. Jadi itu warna akan menjadikan pembiasaan dalam hidup mereka, akan membentuk nilai di dalam hidup mereka. Apakah kita keluarga yang keras, atau terbuka, atau lain-lain, itu adalah warna dari papa dan mama di dalam keluarga. Sifat kita juga akan mewarnai. Tapi warna keluarga seperti apa yang kita ingin bangun, itu akan membentuk warna dari anak-anak, apapun temperamen atau sifat mereka. Ketiga, nilai-nilai yang dianut dan nyata dalam keseharian keluarga itu apa? Apakah kita keluarga yang misalnya hemat? Kita ingin anak kita hemat. Keluarga kita hemat nggak sih? Kita ingin anak kita murah hati, berbagi gitu. Dia sering melihat nggak kita orang tua dan sama-sama sebagai keluarga menjalankan itu waktu berkunjung ke saudara atau ke tempat lain atau ke kawan-kawan kita. Dia melihat itu nggak? Kalau dia melihat itu juga akan jadi pembiasaan dia nanti waktu dia dewasa ya.
Yang berikutnya, apakah kita dalam budaya itu adalah life sharing dari orang tua terkait pengalaman keluarga atau pengalaman kita sebagai orang tua? Karena life sharing kita sebagai orang tua itu penting sekali. Itu akan membentuk nilai-nilai dalam keluarga kita, ya, dalam diri mereka, dalam pikiran dan hati mereka. Jadi itu pertama, budaya keluarga. Contoh nih ya. Kita kalau naik kendaraan sama anak-anak, kita taat nggak semua peraturan lalu lintas? Atau anak kita biasa mendengar kita, kalau udah lampu merah kita bablas juga gitu loh. Terus waktu anak kita kan diajarin di sekolah ya, di kelas 3 mungkin ya. Kalau saya ingat dulu waktu di SD, saya nggak tahu sekarang di kelas berapa. Ajarin rambu-rambu lalu lintas. Terus dia ngerti kalau S di garis miring itu nggak boleh stop. Terus papanya parkir di bawah tanda stop. Terus turun dari mobil. Terus anaknya kelas 3, aku belajar dari Miss itu nggak boleh stop di sini. Papinya bilang, nggak apa-apa. Papi kenal tuh preman-preman di sini. Waduh, jadi yang jadi preman siapa ya? Gitu ya. Anak itu belajar tentang satu nilai jadinya. Kalau di lampu merah kita bablas atau enggak, itu nilai gitu ya. Jadi pertanyaan yang mendasar adalah, apakah hal-hal yang Anda inginkan dari anak-anak Anda lakukan juga sebagai orang tua atau sebagai anggota masyarakat? Itu pertanyaannya. Jadi, ketaatan terhadap semua rambu lalu lintas, peraturan di tempat umum, mengenai buang sampah, ada 3 jenis sampah gitu ya. Kita sembarangan aja. Terus anak kita udah diajarin di sekolah gitu, ini buat yang recycle, ini yang buat makanan. Gak apa-apa. Udah biasa gini, gak apa-apa. Wah, bingung. Anak-anak tuh jadi bingung karena secara kognitif mereka diajar di kelas, di sekolah dengan benar, di sekolah dilatih gitu ya. Tapi waktu mereka ikut orang tua ke tempat umum, orang tua menganggap remeh hal-hal seperti itu. Nah, itu ada pertentangan nilai jadinya di dalam hidup mereka nantinya. Jadi, pertama, apa prasyarat untuk menanamkan nilai di dalam anak-anak adalah budaya keluarga. Semakin kita berbudaya taat, anak-anak tertanam nilai-nilai ketaatan. Bahkan kami mendengar satu kesaksian dari seorang ayah ya, baru belajar karakter ketaatan katanya gitu ya. Ayah ini baru belajar karakter ketaatan gitu ya. Jadi sadar gitu. Biasanya ngelanggar lampu merah, kan juga banyak orang lain melanggar gitu kan. Terus kali ini dia udah stop gitu lampu merah. Nah, anaknya tanya di dalam mobil, kok berhenti biasanya lewat gitu ya. Nah, kitanya gitu. Orang tuanya papanya bilang, iya, minta maaf ya, papi selama ini salah. Nggak boleh gitu. Papi udah belajar nih untuk taat. Jadi sekarang mau berhenti lampu merah. Nah, papi ini kasih kesaksian kemudian bahwa setelah melihat begitu berkali-kali, anaknya juga jadi lebih mudah taat kepada papinya di rumah. Maka itu jadi tertanam ya hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian hidup. Masuk ke ruangan di tempat umum ada tanda di pintu ya, yang satu push, yang satu pull. Anak juga ngerti yang push harus di-push, yang pull harus di-pull gitu, harus ditarik ya. Tapi kita sembarangan aja di mall gitu ya. Yang push ya kita pull aja lah. Itu pull loh, kita itu push loh. Nggak apa-apa kan nggak ada orang gitu ya. Di situ bingung. Anak nih nilainya tuh yang mana ya? Yang tertera, tertulis, atau yang dilakukan orang tuanya. Nah, jadi para ayah, para ibu, para guru, lebih dari yang kita kira, anak-anak selalu melihat teladan hidup kita. Kita itu rapi, nggak taat, nggak mengikuti aturan-aturan, nggak. Kalau ditangkap polisi ya jangan marah-marah. Ya udah ditilang ya ditilang gitu misalnya gitu ya. Atau kita marah-marah gitu. Nyala-nyalain polisinya. Dia juga akan niru. Kalau dia salah, dia akan lakukan yang begitu kepada kita. Karena values itu lebih tertanam dari hal-hal yang kita lakukan bersama di keluarga. Di budaya keluarga ya, A ya.
Jadi waktu tadi firman Tuhan mengatakan, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Gitu ya. Maksudnya didik begitu juga adalah contohkan, bawa mereka melakukan ajaran dan nasihat Tuhan di semua tempat. Jadi di sekolah juga begitu, mereka harus taat pada aturan sekolah, dan kita orang tua jangan protes-protes aturan sekolah. Gitu ya. Terlalu banyak nih orang tua protes-protes gitu. Ikuti aturannya. Kalau anak kita dihukum karena bersalah, bagus sekali. Anak kita dihukum karena nggak bawa apa, ya bagus sekali. Supaya dia belajar disiplin ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah B, A tadi budaya keluarga ya, B, prasyarat untuk menanamkan values pada anak, kita perlu membangun jembatan hubungan dengan anak. Karena tanpa adanya hubungan yang semakin dekat, kalau kita makin banyak ngajarin itu seperti lewat ke kiri ke kanan lewat. Karena apa? Karena kita nggak ada hubungan, nggak ada engagement kalau dalam bahasa sekarang. Semakin ada hubungan, semakin engage orang tua dan anak, waktu kita mengajarkan nilai-nilai di dalam kehidupan mereka, mereka akan bisa lebih menerima. Ya, jadi ini ada beberapa contoh yang Bapak Ibu bisa tiru saja. Kami juga belajar dari buku dan meniru orang-orang. Tiru bagaimana membangun jembatan hubungan dengan anak ini. Ya, ini adalah hal-hal yang praktis supaya nanti waktu menanamkan nilai masuk, nyangkut, apalagi itu istilahnya ya. Jadi betul-betul apa? Ketanam gitu ya. Yang pertama, A. Nah, ini penting sekali nih. Ini bisa jadi satu topik sendiri, tapi saya cuma sekelebat aja ya, selewat ya. Tetapkan screen time yang sehat sesuai usia anak. Karena semakin banyak screen time, yang terjadi apa? Bukan saja waktu yang hilang, tapi lebih dari itu adalah hati anak. Itu menempel pada hal-hal seperti itu. Zaman sekarang Anda bertarung dengan screen time ya. Kalau zaman kami dulu waktu anak-anak kami kecil, umur 5, 4, 3, 1, 4 anak kami ya, kami sangat membatasi mereka nonton televisi. Zaman itu. Ya. Supaya apa? Supaya hati mereka, selera mereka. Jadi nonton televisi kami dulu hanya habis mandi sore jam 4 nonton satu video yang udah dipilih dari video itu. Ya, video itu cuma 30 menit. Udah tiap hari begitu. Nanti baru umur-umur berikutnya nanti baru sedikit-sedikit dimulai dibuka nonton televisi. Sama juga dengan screen time zaman sekarang. Kalau anak-anak umur 2 udah lancar sekali nih. Gitu ya. Jarinya udah lancar banget. Anda akan sulit sekali mengendalikan selera mereka terhadap banyak hal. Karena di screen itu lebih banyak hal yang menarik daripada pelajaran, orang tua, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, tetapkan screen time. Sekarang anak-anak belajar memerlukan screen, ya. Tapi yang di luar itu kita mesti atur berapa banyak. Semakin meningkat usianya, boleh semakin banyak. Sesuai dengan tanggung jawab mereka, kemampuan mereka dalam mengontrol screen time tersebut. Pakai screen time untuk games atau apa itu harus kita tetapkan secara benar di keluarga. Anda diskusi suami istri. Setiap keluarga bisa beda-beda, tapi batasi. Karena kalau enggak, Anda enggak akan pernah menang lawan screen dan segala macam yang ada di situ. Enggak pernah menang. B. Nah, ini penting sekali ya. So, storytelling ini penting sekali. Storytelling ini sangat membangkitkan hubungan, membangun hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi ini anak-anak kami ya, umur berapa tuh? Ya inilah 5, 4, 3, 1. Gitu ya. Zaman itu ya. Jadi tugas saya itu adalah storytelling.
terus storytelling. Nanti pakai alat peraga apa, cari di toko buku, ya, yang pakai tempel-tempel di flanel, alat-alat untuk sekolah minggu, dipakai di rumah. Nanti mereka lebih besar sedikit, mereka yang ingin bercerita, nanti mereka yang ingin tempel-tempel di gambar. Tapi itu adalah proses dua hal sebetulnya. Membangun hubungan sekaligus menanamkan nilai. Ya, nanti mereka sedikit lebih besar, kami pakai bahan-bahan ini. Ya, Heroes of Faith. Wah, ini buku-buku ini bagus sekali. Anda bisa menemukan banyak versinya ya di toko buku. Tapi saya menceritakan kehidupan John Wesley, kehidupan D.L. Moody, kehidupan Fanny Crosby, bagaimana dia tetap bersyukur walaupun matanya buta, dan dari sukacita itu tercipta ribuan himn ya. George Muller, bapak orang panti asuhan yang tidak pernah minta sumbangan tapi selalu mengandalkan kuasa doa dan selalu dicukupkan. Banyak sekali keajaiban. Jadi ini di umur anak-anak ini, umur anak-anak 8, 7, 6, 4 itu saya bercerita ini. Hampir tiap hari, ya, berbulan-bulan itu. Banyak buku, anak-anak udah nunggu. Nah, kalau kita berperan dalam menanamkan nilai, mereka akan dengan sendirinya tidak berselera terhadap gadget. Tapi kalau kita nggak ambil peran aktif, anak-anak lebih pengen gadget. Kalau kita hanya ngomong, jangan ini ya, jangan itu ya, tapi kita nggak menggantikan mereka, misalnya seperti dulu, saya, oh televisi itu terbatas ya, bolehnya ya, tapi saya yang harus menggantikan itu. Jadi kalau saya bercerita, wah anak-anak itu udah tunggu-tunggu sekali tuh. Kalau saya pulang kantor, anak-anak udah menunggu sekali. Dan dari situ, selain membangun hubungan, juga menanamkan nilai-nilai dari hidup-hidup orang-orang ini, ya, para tokoh iman ini, para pahlawan iman. Itu yang B ya. C, oh ini A, ini kok A lagi ya? Nggak apa ya. Tapi ini saya sarankan, ini saya belajar ya dari orang dan saya melakukan ini. Ini waktu anak-anak masih kecil. Jadi ini orang sebutnya sekarang sih dating ya. Ya, one on one dengan anak-anak sejak mereka masih kecil tuh. Dulu saya ingat di hari Selasa. Nah, hari Selasa ya. Jadi anak pertama Selasa pertama, anak kedua Selasa kedua, anak ketiga Selasa ketiga, anak keempat Selasa keempat. Jangan lupa dating dengan pasangan ya. Nah, sekarang kemudian masih saya lakukan nih, sudah anak-anak dewasa. Tetap bisa one on one, bisa ngobrol apa aja. Jadi di dalam one on one itu kita mau mulai berteman dengan mereka. Sejak umur 8, pra-remaja ya, preteen 8 sampai 12, mulai membangun hubungan pertemanan. Kalau masih kecil enggak, ya. Tetapkan aja disiplin dan otoritas ya. Tapi sejak umur 8 mulai membangun hubungan. Karena waktu hubungannya muncul, nilai-nilai waktu dibicarakan bisa masuk. Atau waktu dia nggak setuju, dia bisa ngomong. Kita bisa diskusi. Nah, di one-on-one seperti ini, paling-paling cuma 30 menit. Kalau udah dewasa ya lebih panjang. Tapi nggak ada koreksi. Jangan koreksi sama sekali. Itu bikin sesuatu yang ngobrol. Ya, ngobrol. Nah, jadi itu adalah yang A, yang B adalah. Nah, ini keluarga yang beberapa keluarga mengambil, betul-betul melakukan. Ini satu keluarga yang pengusaha sibuk, yang pengusaha sukses, tapi dia meniru, punya anak 3, cowok semua, terus pada mau bilang, waduh, saya udah meniru ini, saya betul-betul bersyukur deh. Hubungan saya dengan anak-anak ini yang udah remaja dan pra-remaja betul-betul jadi jauh lebih bagus. Jadi Bapak Ibu, silakan tiru metode sederhana ini, tapi sangat betul-betul bermanfaat untuk membangun hubungan dan menanamkan nilai. Berikutnya, oh tadi C mestinya tuh yang one on one. Sekarang D, ngobrol bareng santai sekeluarga. Ini keluarga Ki Deni dan Bu Febe ya. Nah ini sebetulnya ngobras ini bukan mereka sendiri nih, ini di komunitas mereka. Ya, komunitas sahabat Kristus. Pada waktu yang bersamaan, semuanya ngobrol santai dengan keluarga.
Nanti semuanya foto terus menyerahkan, wah saling tukar foto. Ya. Tapi ngobrol santai ini penting sekali. Ya, kalau nggak disengaja diadakan, itu nggak terjadi dengan sealami gitu ya. Waktu bisa ngobrol santai nanti nilai-nilai itu akan masuk di situ karena hubungan itu terjadi ya. Ini nomor E apa nih? Beraktivitas bersama nih. Ya, ini sejak anak bayi main dengan anak-anak. Ini anak kami udah mulai umur 6 ya, main layangan, main apa aja, tapi main. Tolong perbanyak main karena itu hubungan dengan anak itu akan makin tumbuh ya, main ya. Ini juga keluarga GID nih ya, Bu Febe. Main gitu tuh, yang main bersama, yang kalah diolesi bedak gitu ya. Nggak salah, main aja. Nanti ngupas jahe bareng, main board game ya. Main. Waktu papa dan mama lebih sering main dengan anak, lebih banyak nasihat akan masuk ya di anak-anak itu. Nah, kami punya board game ini dulu. Oh, ini contoh lain. Ini pengusaha di Jogja ya, Pak Andi Korinto ya. Setia sekali dalam pertumbuhan rohani dan pelayanan, sangat banyak mendampingi anak dalam berbagai aktivitas. Jadi pelatih, pendorong, penyemangat utama. Nah, anaknya saya bertemu sejak anaknya umur 2 sampai umur 7 sekarang ini. Anaknya itu Benji jadi sangat pede dan berkarakter. Kita lihat singkat ya film bagaimana Pak Andi Korinto mendampingi anaknya dalam olahraga outdoor. Kalau capek lepas. Nah, itu Benji ya. Benji itu sangat taat anaknya. Sangat pede. Anaknya kinestetis ya, jadi dia banyak sekali olahraga outdoor. Tapi yang saya ingin soroti adalah pendampingan dari papanya. Itu menyebabkan dia bertumbuh cepat sekali dengan nilai-nilai yang sangat baik. Dan kami secara periodik bertemu dengan Pak Andi dan juga dengan Benji. Dan saya bisa melihat perkembangan anak ini dengan yang sangat baik ya. Berikutnya apa? Outdoor activity, ini saya dengan anak-anak yang cowok ya. Nah, saya itu bukan tipe orang outdoor. Tapi kalau ada acara, ini leadership camp ya. Kalau ada acara yang bisa mendekatkan hubungan saya dengan anak-anak, saya mau ambil, saya mau ikut. Jadi saya waktu itu mendaki Gunung Salak tuh 8 jam. Ikut aja. Tujuannya apa? Bukan saya mau hebat-hebat bisa daki gunung, saya pun mau gempor lah ya, saya nggak biasa gitu ya. Tapi kalau hal itu akan bisa membangkitkan hubungan saya dengan anak, saya mau. Nah, saya juga mendorong para orang tua, pengorbanan-pengorbanan kita dalam menumbuhkan hubungan, itu akan sangat dihargai oleh anak. Dan dia menjadi semakin dekat dengan kita. Nanti untuk menanamkan nilai jadi lebih mudah. Nah, ini contoh lain ya, nomor F ya. Ini dengan anak saya yang sulung. Dia pianis, saya penyanyi. Jadi kami sering sekali berlatih bersama sejak dia pra-remaja. Dan sering melayani atau tampil karena hobi kami sama. Tapi ini perlu disetel. Ini cuma contoh aja ya. Anda nggak perlu jadi hobi nyanyi, nggak perlu. Hobinya bisa apa aja. Ya, bisa outdoor atau apa. Tapi kalau bisa punya irisan dengan anak dalam hal hobi, itu hubungannya enak sekali. Bahkan sampai mereka dewasa. Dan kami merasakannya sampai sekarang. Ini juga ada staf saya di kantor. Dia bukan orang musik, tapi anak-anaknya suka musik. Dia orang komputer, jadi dia belajar
Dia belajar bikin musik pakai komputer, bikin lagu sama anak-anaknya, 2 anak-anak cewek kecil sekali. Indah sekali. Anda nanti bisa lihat di ini lettyandvalley@gmail.com ini. Bagus-bagus, ini ada contohnya ya. Ayam beberuang, cicak dan domba, elang, flamingo, Nah, gajah, ya, itu contoh saja ya. elang, flamingo, Yang saya ingin angkat di sini adalah papanya bukan orang musik. Papanya orang komputer, jadi bikin musik pakai komputer. Hasilnya kayak gitu. Papa dengan anak nyanyi gitu ya. Nah, jadi ini adalah sebuah pengorbanan juga ya. Bukan semuanya dia harus suka, kemudian anak menyesuaikan, tapi bisa dengan cara begini. Ya, ini contoh yang bagus sekali. Berikutnya, kami punya majalah yang sama waktu anak-anak masih kecil. Kami masih nonton ini bareng nih. F1, MotoGP sampai sekarang, sampai mereka udah dewasa ya. Kalau ada hobi yang sama tuh, pembicaraan itu banyak, jadi nyambung. Dan pembicaraannya itu bukan soal instruksi sama koreksi gitu ya. Kalau semakin banyak instruksi sama koreksi, anak-anak semakin bete sama kita. Berikutnya, G nih jadi supporter dalam aktivitas anaknya. Saya mendorong terutama papa-papa. Terutama tuh papa-papa. Karena kalau mama sih udah kebanyakan udah siap sedia ya. Tapi papa-papa nih, kalau anak-anak didampingi oleh papa dalam berbagai aktivitas, itu kayak Pak Andi Korinto tadi, anak-anaknya jadi pede banget. Nah, ini anak kami yang sulung waktu kecil, balet, sampai dia konser waktu S2 ya, sebagai pemusik ya. Kami tetap hadir begitu. Itu akan mematangkan anak. Yang terakhir adalah bergaul dengan teman anak-anak ya. Itu nomornya adalah, ini anak saya nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan sejak mereka kecil, kami sering mengundang anak teman-teman mereka. Entah datang ke rumah habis sekolah minggu, habis gereja, atau waktu mereka datang ke rumah saya ngobrol sesaat dengan anak teman mereka. Sampai mereka kuliah, ini waktu mereka kuliah nih, di satu kampus ya. Kami juga mengundang teman-temannya sampai sekarang nih, sampai dewasa. Mengundang teman-temannya. Sehingga pembicaraan kita makin banyak. Hubungan kita berkembang dan nilai-nilai nanti bisa dibicarakan di situ. Ya. Nah, sampai sini dulu. Nah, ini kesimpulan dari bagian itu ya. Hadiah berharga dari orang tua adalah hati dan waktu. Yang kita paling berharga bisa berikan kepada anak. Because adults spell love with L-O-V-E. But children spell love with different letters. Children spells love with T-I-M-E. Kalau kita bilang kita mengasihi anak-anak kita, mereka nggak rasa sampai kita menyediakan lebih banyak waktu buat mereka, mengorbankan waktu kita untuk mereka. Mereka akan betul-betul merasa dikasihi dan membalas kasih kita dengan hubungan yang terus berkembang. Nanti kita akan bicarakan di sesi 2, menanamkan nilai-nilai itu jadi lebih mudah. Nah, saya stop di sini untuk kita masuk ke tanya jawab. Saya serahkan kepada Miss Monica. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Rizal. Apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan untuk sesi yang pertama ini? Bisa di kolom chat atau mungkin ada yang mau langsung juga kami persilakan Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada mungkin kita ada satu pertanyaan nih Pak ya.
Misalnya kan kalau misalnya menanamkan value itu ada ayah, ada ibu ya Pak ya. Pertanyaan yang paling sering adalah kalau bapak ibunya nggak kompak nih Pak, punya pemahaman yang berbeda gitu ya. Saya nggak tahu apakah akan dibahas di sesi kedua begitu ya. Karena yang sering kali terjadi adalah mungkin orang tuanya tidak kompak nih Pak, mungkin punya pemahaman yang berbeda ya di dalam cara, di dalam budaya mungkin ya. Tadi Bapak sempat menyebut soal budaya keluarga, nilai keluarga, mungkin mereka datang dari budaya yang berbeda ya, suami dan istri begitu ya. Nah, itu Ya. seperti apa tuh Pak di dalam penanaman Iya. value-nya? Walaupun saya tidak akan bahas ini secara mendalam karena ini menjadi topik tersendiri ya mengenai Oh, kesehatan baik. suami istri, tetapi jelas sekali kita suami, papa, mama datang dari budaya berbeda. Nah, untuk keluarga kita pilih dong yang mana yang lebih bagus. Misalnya saya dengan istri saya waktu muda bukan orang yang hemat, istri saya orang yang sangat hemat. Wah, mendingan ambil yang itu dong. Nah, kita sepakat ya. Ambil yang itu, kemudian mengajari anak-anak kita untuk hemat dalam segala sesuatu. Ya, tapi juga saya sebaliknya, misalnya saya orang musik. Istri saya bukan orang musik. Saya dari keluarga musik, gitu ya. Istri saya bukan. Kita mau ya ngajarin anak-anak kita bermusik supaya mereka juga bisa melayani melalui musik. Jadi, kami mensyaratkan anak-anak kami belajar musik semuanya. Apakah nanti jadi pemusik atau bukan, tidak apa-apa. Tapi mereka bisa menggunakan musik itu sebagai media untuk melayani, misalnya begitu. Ya. Nah, jadi untuk hal-hal seperti itu pasti butuh kesepakatan dan kesehatian. Nah, ini tadi kita cuma bahas mengenai aktivitas ya. Tapi kalau mengenai pola pikir, cara-cara itu lebih penting lagi Bapak Ibu harus sehati. Karena kalau enggak anak jadi bingung. Apa yang ditanamkan, apa yang saya harus ngikut yang mana gitu ya. Sehingga itu nanti enggak tertanam jadinya di dalam hidup mereka. Begitu ya. Jadi suami istri itu betul-betul harus diskusi dulu ya Pak, dan mensepakati ya. Dan tentu pasti Menyepakati. itu harus mengalahkan ego ya Pak. Maksudnya tidak merasa bahwa budaya saya ataupun nilai-nilai saya yang saya bawa dari keluarga itu lebih baik daripada pasangan Iya, saya gitu ya. Dan betul. mensepakati, kalau sudah disepakati berarti ya harus dilakukan walaupun mungkin bagi salah satu Jalan. pihak susah ya. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Jadi selain pengorbanan waktu itu juga adalah membuat kesepakatan itu pengorbanan ego tuh ya, Pak ya, untuk sebagai orang Ya, tua ya, bisa kompak gitu ya dalam menanamkan value. ya. Oke, ada satu pertanyaan nih Pak, ini tentang koreksi sih ya Pak ya. Bagaimana cara efektif untuk mengkoreksi anak? Jadi koreksi yang efektif Sebetulnya itu tapi positif gitu. ya, tapi itu kita nggak bahas di topik ini. Betul sih. Ya. Iya. Jadi ini pertanyaannya tolong Bapak Ibu, yang sudah saya sampaikan tadi, apa yang ada Oke. yang menjadi pertanyaan? Karena topik mengenai koreksi itu 2 jam sendiri, gitu ya. Bagaimana mengoreksi dengan benar dan sebagainya. Apa nanti harus ditetapkan kepada anak. Jadi sekali lagi, karena topik kita adalah menanamkan values pada anak, dan tadi saya udah mulai mengenai faktor penting fondasinya. Terus pola pikir orang tua yang banyak salah, di outsource semuanya. Kemudian saya bahas prasyaratnya, yaitu budaya keluarga dan harus membangun jembatan hubungan. Nah, tolong dari situ sebaiknya kita bahas ya, supaya sama nih yang kita bahas nanti, baru sesi kedua kita bahas apa-apa saja, bagaimana menanamkan values itu pada anak. Ya, oke baik Bapak Ibu. Nah ini ada pertanyaan nih Pak soal waktu membangun relasi yang waktu one on one tadi Pak, ya gitu ya. Kalau misalnya anaknya beberapa gitu ya Pak ya, kayak Bapak kan anaknya 4 gitu ya. Apakah misalnya Bapak punya waktu dengan anak 1, 2, 3, 4, terus ibunya juga anak 1, 2, 3, 4 gitu ya. Atau dibagi Oh, misalnya yang si ayah dengan anak laki-laki, anak perempuan dengan ibunya gimana nih Pak? oke, bagus, bagus, bagus. Terima kasih. One on one yang saya belajar dan saya terapkan dan saya banyak bagikan, itu lebih ditujukan untuk para ayah. Kalau mama-mama itu sering udah punya bonding yang jauh lebih kuat sejak di perut, sejak di kandungan. Hubungan waktu dari bayi, mama yang sangat operasional menangani anak ya.
Sampai umur 5 itu mama operasional tuh. Jadi hubungannya tuh cenderung itu punya kedekatan tingkat tertentu yang tinggi. Nah, tapi papa-papa itu, kami melayani banyak kelompok ya, banyak sekali yang canggung dalam berhubungan dengan anak. Sehingga banyak papa berkata kalau harus menasihati anaknya, udah deh, lu yang ngomong deh sama anak lu katanya gitu. Ih, kan anak bersama dong ya. Masa anak lu katanya dibilang sama istrinya gitu ya. Lu deh, lu yang lebih tahu deh, lu yang ngomong deh. Nah, kalau anak-anak masih kecil, memang biasanya mama yang lebih ngerti hal-hal operasional. Tapi kalau anak-anak udah lebih besar, mulai pra-remaja, mereka itu jauh lebih membutuhkan peran ayah. Dan kalau ayah enggak mulai membangun hubungan, nggak bisa masuk nanti. Padahal ayah-ayah itu penting. Ayah-ayah itu kan kebanyakan lebih jarang ngomong. Tapi kalau ngomong itu kan hal yang prinsip, hal yang strategis, hal yang jangka panjang gitu. Nah, anak-anak itu perlu mendapatkan omongan-omongan dari ayah-ayah yang seperti itu. Kalau mama-mama kan operasional ngomongnya, makannya gimana, makannya dengan apa. Nah, papa-papa kan nggak ngomong begitu. Papa-papa kan ngomong, nanti kalau udah besar, gimana papa dulu dibangun. Nah, itu seperti hal-hal seperti itu yang nanti jadi nilai-nilai juga di dalam diri anak. Jadi sekali lagi, kembali lagi, saya tadi belum menjelaskan ya, one on one itu untuk para ayah dan anak-anak. Emak-emak, gak usah, udah bebaskan. Dia udah bagus tuh hubungannya dengan anak-anak. Gitu ya, Miss Monica. Jadi peran ayah nih ya Pak ya. Itu jadi sangat penting sekali ya dalam membangun relasi itu ya. Betul, karena nantinya justru dalam menanamkan values. Apa-apa ini untuk nanti anak-anak meningkat ke pra-remaja, ke remaja, menghadapi pergaulan. Itu bagaimana anak-anak jadi kuat di pergaulan itu papa. Banyak sekali papa mengambil peran di situ. Ya, untuk menghadapi hal-hal yang besar, nanti hal-hal yang dream dia apa, goal dia apa. Nah, itu kebanyakan papa di situ. Ya, ini ada satu pertanyaan, tapi kemungkinan ini bisa buat sesi kedua nih, kemungkinan ya Pak. Saya bacakan aja dulu ya Pak, nanti Bapak menilai saja apakah mau dijawab sekarang, apakah nanti. Bagaimana menanamkan value pada anak pra-remaja atau remaja di mana mereka sudah punya value sendiri nih sepertinya ya, karena mereka mungkin dengar dari teman, dari lingkungan, mereka seperti sudah mendevelop value sendiri yang mungkin berbeda dengan value orang tuanya, seperti itu Pak. Ya, oke, bagus. Terima kasih. Kita waktu kita menanamkan, katakanlah saya ambil 10 values, katakanlah begitu ya, dalam tumbuh kembang anak-anak ya. Anak yang berbeda akan mengambil nilai yang berbeda. Misalnya, kan anak kami 4. Jadi, waktu kami menanamkan nilai hemat, itu nggak semua hemat gitu. Ada yang pertama hemat sekali, gitu ya. Yang kedua lebih boros. Nanti dia belajar dari kesalahan-kesalahan dia. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi misalnya kita menanamkan 10 nilai dalam 3 anak kita, ada 2 anak kita. Yang anak pertama ngambil 5 nilai ini, yang anak kedua ngambil 4 nilai yang berbeda, begitu ya. Tapi dia juga akan mengambil nilai-nilai dari guru, dari kepala sekolah, dari orang lain, dari teman-teman. Tentunya ada nilai-nilai yang baik. Kita nggak mengatakan semua yang dari luar rumah itu nilai yang buruk, nggak. Nah, pertanyaannya adalah waktu dia udah memiliki nilai sendiri bagaimana? Nah, ini tadi jadi lebih pentingnya prasyarat tadi. Kalau kita nggak punya hubungan yang erat sama anak, nanti kita jadinya the do's and the don'ts saja kepada anak itu. Waktu segala sesuatunya jadi the do's and the don'ts, itu jadi hukum Taurat. Waktu jadi seperti Taurat, 1, jadi lebih sulit anak menaatinya. Kedua, lebih sering dia menaati di hadapan kita untuk menyenangkan kita. Tapi sebetulnya dia nggak mau pakai values itu. Ketiga,
Jadinya kita harus punya fondasi hubungan tadi. Makanya saya mulai dengan, ayo jembatan hubungan. Karena waktu anak Anda punya nilai yang berbeda dengan Anda, tapi hubungannya erat, bisa dibicarakan. Terus kita bicaranya gini, kok kamu cara mikirnya gitu ya? Iya, Mi. Iya, Pi, soalnya gini, 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 gini. Oh, gitu ya menurut kamu. Oh, kalau kamu bisa berhasil ya dengan cara itu ya? Bisa sih, gitu. Terus kita tahu itu nggak tepat. Bisa dibiarin dulu, coba dulu deh. Nanti kalau dia, oh ya, terus gagal dia ya. Wah, gagal tuh. Kamu belajar sesuatu nggak dari situ? Kita nggak langsung nyalain kan. Tuh kan, papi bilang juga salah. Nah, itu kan instruksi sama koreksi. Nggak masuk. Ke anak remaja nggak masuk yang begitu. Jadi, waktu dia punya nilai yang berbeda dengan kita siap mendiskusikan. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu mengenai gender, mengenai LGBT, mengenai boys and girls relationship. Ada begitu banyak pandangan yang miring-miring gitu ya. Terus anak kita bisa ikut membela, tanda kutip. Dia nggak yakin banget sih, tapi dia ikut membela. Nggak apa-apa dong, Pi. Orang itu kan dia lahirnya begitu. Emang dia begitu, ACDC gitu ya. Terus kalau misalnya ini cuma contoh percakapan gitu ya. Terus kalau langsung Anda hantam, nggak boleh. Kamu tuh nggak boleh gini-gini. Kamu tuh, aduh, Tuhan tuh menciptakan gini. Nggak bisa masuk values itu. Waktu kita khotbahin dengan cara begitu, dengerin ya, Tuhan tuh ciptain laki-laki sama perempuan. Kamu jangan punya pandangan begitu. Sesat. Wah, palingan dia manut-manut di depan kita. Tapi di hatinya dia tetap meyakini, enggak, kan orang itu memang tumbuhnya begitu. Nah, jadi dia nanti nggak akan ambil pandangan kita. Sehingga, sekali lagi, kalau kita punya hubungan yang baik, selalu bisa ada jembatan komunikasi. Apakah akan terjadi kesepakatan value selalu? Enggak jamin. Tapi, waktu kita bisa agree to disagree. Enak kan? Yang penting jembatannya tetap terbuka untuk komunikasi. Saya mengalami juga dengan anak-anak kami. Begitu ya. Apalagi mereka kuliah di luar, berbudaya luar selama 6 tahun, banyak sekali perbedaannya dengan kami jadinya. Tapi karena punya hubungan, bisa dibicarakan cara-cara yang berbeda itu. Begitu ya. Bagus nih pertanyaannya, bagus nih tadi. Jadi relasi Ada yang baik itu lebih memudahkan ya, komunikasinya terjadi, keterbukaannya lebih mudah terjadi ya Pak ya. Betul, betul. Dan nanti bisa nancepin values. Dibandingkan nggak punya hubungan, nggak akan bisa nancepin values. Nggak nancep. Gitu. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi yang pertama Pak, tentang Ya. waktu one-on-one nih Pak, untuk ayah gitu ya, mungkin anaknya kan ada laki-laki, ada perempuan. Ada banyak ayah yang merasa kalau spend time sama anak laki-laki lebih gampang Pak dating dengan anak laki-laki. Topiknya Pak, topik pembicaraannya gitu ya. Kalau dengan anak perempuan, apalagi anak perempuannya sudah remaja gitu ya, sudah agak besar, mau ngomongin apa gitu, berasa kaku ya, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin Betul. Bapak punya tips and trick gimana Pak untuk para ayah ini Betul. dating dengan anak perempuan? Bagus. Jangan pikir saya juga gampang aja tuh one-on-one bukan anak cewek. Saya banyak tanya sama istri. Udah mau jadwal one-on-one, apa ya yang sebaiknya aku omongin ya? Karena istri kita tuh lebih tahu kedalaman hati anak-anak kita. Kita tuh, para ayah ya, kita cuma bisa lihat yang di permukaan tuh. Gitu ya. Oh ini kejadiannya gini, oh kejadiannya gitu. Tapi kalau istri kita tuh ngertiin banget hatinya anak-anak, apa yang dia senengin, apa yang lagi dipikirin sama anak-anak, apa yang lagi jadi kesenangan anak-anak. Anak-anak tuh lagi gundah dalam hal apa. Jadi saya mesti tanya sama istri saya, ini udah mau one-on-one nih, aku apa ya bicaranya ya? Oh gini. Dan selalu saya pasti dapat. Selalu dapat. Gitu. Atau kita suka lihat anak kita tuh lagi baca buku apa.
Atau lagi seneng nonton apa. Misalnya, saya nggak seneng K-pop, tapi dua anak cewek saya seneng K-pop. Saya berusaha dong. Saya tanya sama mereka, itu gimana sih gini? Mereka pertamanya bilang gini, emang nggak akan seneng lah. Nggak seneng, udah jelas nggak seneng kan. Ya nggak apa-apa, pengen denger. Terus diperdengarkan. Ini denger. Oh iya, nggak seneng. Tuh kan nggak seneng. Cari-cari lagi, cari-cari lagi. Sampai ketemu satu grup yang saya seneng banget tuh grup. Namanya Mamamoo. Mamamoo 2O gitu ya. Wah, top banget. Terus jadi kita sering mendiskusikan grup itu. Sering nonton bareng performance grup itu. Terus mendiskusikan secara musiknya, secara gayanya. Nah, itu kan jadi bonding yang lain lagi justru. Jadi, tanya-tanya sama istri dan lihat-lihatlah anak-anak lagi apa hobinya, aktivitasnya gitu ya. Cari contekan ya Pak. Cari contekan, Cari penting dalam hal contekan. ini. Iya, Ya sama ini ya kali ya Pak ya, orang tua itu berarti orang tua tuh yang harus turun ya Pak ya. Turun dari tahtanya untuk menyesuaikan pada anak. Justru orang tua tuh yang harus ikut tadi ya Bapak, ikut coba-coba iya, K-pop begitu ya Pak. iya. Nah, Allah Bapa aja turun untuk menjangkau kita ya, melalui Kristus. Kita kalau nggak dijangkau, nggak bisa kita yang ke atas tuh, nggak bisa. Sama, anak juga nggak bisa dia yang menjangkau ke atas. Kita itu pernah di umur dia. Kita pernah ngalamin sebel sama temen. Kita pernah ngalamin nakal-nakalnya kita. Jadi saya live sharing ya, tadi kan saya sebut live sharing ya. Saya live sharing itu live sharing kenakalan-kenakalan saya waktu remaja, kesalahan-kesalahan saya waktu remaja dan waktu muda. Dan itu membuat mereka jadi terbuka. Waktu mereka melakukan kesalahan pun, mereka berani cerita. Karena kita itu nggak jaim ya. Kan mereka juga tahu, kita itu bukan orang sempurna, kita bukan orang kudus, kita melakukan kesalahan-kesalahan sampai saat ini. Waktu kita cerita, anak-anak juga akan cerita waktu mereka tergoda untuk berdosa, atau waktu mereka jatuh di dalam sesuatu, sehingga itu jadi hubungan dan komunikasi yang wajar. Nilai-nilai bisa makin masuk nanti waktu membahas kesalahan-kesalahan mereka juga. Gitu ya. Ya, baik Pak. Sebelum kita lanjutkan sesi kedua, mungkin saya summary sedikit untuk sesi yang pertama ya. Oke. Jadi Oke. sehingga semua boleh saya summary bahwa semua tindakan yang kita lakukan sebagai orang tua tujuannya dalam menanamkan value itu adalah untuk bring them up gitu ya. Bagaimana semua sebetulnya apa yang kita lakukan tuh harus ada tujuannya begitu ya, untuk memang membantu anak kita menuju kematangan ya, tentu kematangan secara mental, spiritual seperti itu. Dan ini yang satu yang saya catat nih Pak, ini yang agak ngeri nih sebenarnya ya Pak, bahwa ternyata apa yang tidak dikatakan itu jauh lebih bergema dibanding apa yang dikatakan gitu ya. Seperti budaya, warna keluarga, apa yang kita lakukan itu gemanya tuh lebih kencang dan lebih bisa tertanam begitu ya, dan itu yang justru kita harus lebih waspada begitu. Dan bagaimana juga kita harus betul-betul kasih effort, usaha besar untuk bisa berkorban membangun relasi tadi ya, mau satu-satu, mau ngobrol bersama tadi begitu ya, ataupun juga berusaha menyelami kehidupan anak-anak kita. Baik Pak Rizal, untuk sesi yang pertama kita lanjut ke sesi yang kedua Pak. Mantap nih, udah disimpulkan nih, mantap. Terima kasih Miss Monica Ya. ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan ke sesi yang kedua ya. Saya akan sebentar. Sebentar, saya masih nyetel Zoom saya nih. Kenapa dia? Saya akan share screen. Oke. Ya, sudah tampak ya? Oke. Ya. Kita masuk bagian ketiga, yang terakhir adalah contoh-contoh metode penanaman values pada anak. Sekali lagi, saya juga belajar ini ya. Jadi dari banyak contoh ini, Bapak Ibu silakan tiru 1-2 hal. Nanti lakukan lagi 1-2 hal berikutnya, lakukan lagi hal-hal berikutnya lagi, sehingga kita semakin kaya dengan metode-metode ini. Ya.
Yang pertama adalah melatih anak dalam beberapa keterampilan. Yang penting sekali nih. Kalau melatih anak untuk bekerja, itu nilai itu akan jadi nilai yang kuat sekali di dalam diri anak-anak. Mereka jadi biasa bekerja, nggak mudah mengeluh, dan sebagainya. Misalnya, saya melatih anak-anak sesuai dengan perkembangan motoriknya, melatih nyapu, melatih ngepel, melatih nyetrika, cuci piring, dan sebagainya. Juga waktu anak-anak ya, ini perlu sekali ya diajarkan kepada anak-anak. Ada anak-anak yang punya kesimpulan gini, loh itu kan kerjaan Mbak. Ih, bukan ya. Mbak itu perpanjangan tangan mama dan papa. Tapi kita sendiri harus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Orang yang dilatih bekerja seperti gini akan banyak sekali nilai tumbuh di dalam dirinya. Nilai apa arti dari bekerja itu sendiri, tanggung jawab, pengorbanan, rendah hati. Bahkan di beberapa sekolah juga mengadakan ini aktivitas-aktivitas bekerja, merapikan apa bersama-sama. Nah, ada orang tua yang merasa, wah, kenapa anak saya disuruh kerja gitu? Anak saya kan perlu belajar loh. Belajar itu bukan kognitif aja, tapi nilai-nilai kehidupan. Yang lebih penting lagi nilai-nilai kehidupan. Nah, anak-anak yang hanya sekolah, hanya belajar terus, nggak disuruh kerja, dari masa praremaja, remaja, masa dewasa muda, akan lebih nggak mateng daripada anak-anak yang dibiasakan bekerja. Kasih tanggung jawab dia untuk tutup jendela waktu malam, periksa gerbang, semua udah dikunci atau belum. Itu mematangkan anak-anak. Nah, apa namanya, anak-anak juga kalau di apa namanya, di kampus-kampus di luar negeri ya, di Amerika misalnya, mereka itu kebanyakan bekerja, mengumpulkan uang, begitu ya. Dan itu membuat mereka cepat sekali dewasa. Ya, bahkan kebanyakan dari mereka kalau SMA itu udah bekerja. Waktu summer bekerja, begitu ya. Jadi anak-anak kami pun waktu kuliah kami harus kan bekerja, mengumpulkan uang, gitu ya, nggak dapat apa namanya uang saku, gitu ya, harus cari sendiri. Dari nilai-nilai di situ, nilai hemat, nilai tanggung jawab, semuanya bangkit dari situ ya. Jadi pertama adalah menanamkan nilai dengan melatih mereka bekerja. Teman saya dilatih oleh orang tuanya untuk bongkar pasang motor. Saya nggak dapat latihan itu dari orang tua, tapi sebenarnya perlu tuh. Kemudian sesudah motor itu dia fasih, waktu dia muda dilatih oleh ayahnya untuk bongkar pasang mobil. Wah, hebat sekali itu, penting sekali, bagus sekali. Kedua, yang B, ya ini adalah games ya. Anda lihat games anak-anak itu sebisa mungkin cari games yang edukatif gitu ya. Nah, ini adalah anak-anak kami membuat kuartet hafalan ayat ya, ayat hafalan ya. Ini waktu masa kanak-kanak nih tulisannya yang sulung nih ya. Romans 13:14 ya. Love worketh no ill to his neighbor. Ini kuartet nih. Harus ngumpulin 4, minta love worketh begitu ya, atau minta no ill kalau dia punya ini gitu ya. Waktu masa praremaja tulisannya udah lebih bagus lagi ya. Jadi banyak sekali ayat dikumpulkan, dipecah-pecah jadi kuartet, ini malah sextet ya. Matius 7 ayat 25. Ya, kalau saya main dengan mereka sih selalu kalah ya, karena saya ngapalinnya Alkitabnya bahasa Indonesia. Kalau mereka belajar dengan begini ya, tapi ini adalah menanamkan nilai-nilai di dalam diri anak-anak. Ya, ini cuma contoh saja. Nah, contoh lain nih. Nah, ini kami pakai ini. Ya, waktu kecil. Anda bisa browse nih, cari mainan ini, board game ini. Namanya Money Matters nih. Dari Larry Burkett, itu pengarang buku mengenai financial ya, yang sangat terkenal ya. Jadi dia selain mengarang buku, membuat board game ini. Nah, board game ini itu dikatakan di sini yaitu the Christian Financial Concepts Game. Jadi
Waktu anak-anak para remaja main ini tuh diajari betul konsep itu. Kalau mengikuti prinsip keuangan yang benar, kalau punya uang, nah kalau dari permainan ini punya uang sekian, semua pemain 4 orang ya dibagi uang, beda-beda jumlahnya, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi yang menjalankan prinsip dengan benar sesuai dengan apa yang digariskan di game ini akan lebih cepat menang. Yang benar tuh apa? Yang pertama adalah tithing, perpuluhan. Kedua, saving, tabungan. Baru expenses segala macam. Nah, kalau dia main dengan cara yang benar, maka dia akan cepat menang tuh. Sebanyak ataupun sedikit jumlah uang yang dia miliki dari game ini. Nah, lain dengan permainan dulu ya, monopoli ya, zaman kita dulu ya. Kalau main monopoli itu ini apa namanya? Gondok gitu ya. Karena namanya juga monopoli, mau dikuasai oleh orang gitu kan. Kalau ini enggak, ini permainan-permainan seperti ini betul-betul edukatif ya, menanamkan nilai-nilai. Jadi kami punya banyak beberapa permainan games lainnya ya. Anda bisa cari di toko-toko buku Kristen, ini banyak board game yang bagus sekali. C, saya punya buku komunikasi dengan anak saya nih, ayah ya. Selain one on one tadi ya, ini tahun 2001 anak yang sulung umur 6 ya. Jadi isi bukunya ini saya salin di sini ya. Di Oktober berapa tuh? 21 tahun lalu. Jadi malam saya isi 4 buku, isinya sama ya untuk setiap anak. Saya kasih ayatnya nih, Mazmur 53 ayat 2. Lalu karakternya, put things back where they belong. Itu tindakan yang saya mau latih. Kembalikan barang-barang ke tempatnya. Lalu saya daftarkan ini ya, books, toys, dishes, clothes, ya, dan sebagainya. Nanti dia mesti ngisi apa yang dia udah lakukan. Nanti saya pulang kerja, saya minta buku komunikasi. Ini yang hijau nih isian anak saya nih. Ini mestinya geser ke sini ya. Jadi yes semuanya yes plus ini ya. This is dia bersihkan with ya. Close juga. Maka saya kasih pujian tuh. Tanda tangan, kasih stiker, kasih pujian 2 thumbs up especially for the dishes very good. Tanya ini contoh halaman lain. Saya kasih ayatnya Amsal 24 ayat 29 dan saya minta dia menghafalkan ayat dan memperkatakannya kepada saya besok pagi dan menerapkan ayat ini. Terapannya apa? Nggak berebut mainan, nggak membalas ya kepada adiknya yang nomor 3. Diam kalau adiknya marah-marah. Terus dia isi nih di sini nih. Dia isi no ya. Best friend and kind, no fighting, not applicable. Ini nggak ada, nggak terjadi. Pulang kerja saya tanda tangan. Kasih pujian. Good Ranita, please continue to make Ray one of your best friend. Ini menanamkan nilai setiap hari. Nah, saya nggak menjalankan ini sepanjang tahun, dalam beberapa bulan tertentu ya. Ini contoh lain ya, waktu dia melakukan kebandelan ya, istri saya lapor, dia gini nih. Nah, saya panggil dia, mendiktekan dulu pertanyaan-pertanyaannya, nanti dia harus menjawab 15 menit di kamarnya. Jadi saya minta dia tulis, what did you do? Dia tulis, ini tulisannya yang gede nih. Nanti dia jawab sendiri. Why did you do that? Ya, dia bilang I do bad things this morning. Why? Because I forgot about what you teach me. Do you think that is good? Not for me now, but for Satan is yes. Ya, jawaban anak kecil ya, umur 7. Ya, do you think you please God by doing this? No. Ya, jadi ini renungan-renungan. Nah, buku komunikasi seperti ini ditiru oleh sebuah sekolah. Waktu anak-anak melakukan kesalahan, dikasih formulir untuk merenungkan ya, dan berjalan dengan baik. Ya, saya bersyukur. Bapak Ibu silakan tiru, mengadaptasi, nggak usah persis nilai apa yang mau dimasukkan begitu ya. Itu contoh buku komunikasi. D, mengajarkan firman ya serta memuji Tuhan. Ini kembali kepada Pak Andi Korinto di Jogja. Ini saya kasih lihat videonya nih ya, ini Benji nih. Jadi ada orang yang mendengarkan kata Tuhan, ia melakukannya. Dia mendirikan rumah di atas dasar batu. Turunlah hujan dan banjir,
dan angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu kokoh kuat. Ada orang yang mendengarkan Tuhan, tapi tidak melakukannya. Dia berdirikannya di atas pasir. Ada hujan dan ada badai dan hujan. Ada angin melanda rumah itu. Rumah itu hancur dengan hebat. Suaranya, lakukan yang kehendak Bapa. Semua yang kehendak Bapa. Ini bapaknya nanya ya di sini. Kunci baca firman. Terus Benji lakukan. Menolong umur. Dirikan rumah di atas dasar batu gimana? Apa yang harus Benji lakukan? Menolong orang, ada orang yang jatuh. Terus kunci baca firman. Terus kunci lakukan yang kehendak Bapa. Semua yang kehendak Bapa kunci lakukan. Iya. Pesan-pesannya buat Iya, Di saya lewat ya. Ini yang kedua. pujian untukmu di segala tempat untuk memuji Engkau. Engkau kekuatan bagi kita, untuk kita semua. Kita bisa bersatu bagi kita, yang kita menghidupkan kita, hati kita. Iya, ya saya sudahi di situ ya. Tapi ini contoh, itu waktu nyanyi-nyanyi itu nggak ada lagunya tuh, cuma papanya main gitar aja. Jadi Benji suruh berkata-kata sendiri gitu. Itu membuktikan ya, kalimat-kalimat itu, kebenaran-kebenaran itu ada di dalam hati dia loh. Berarti itu udah ditanamkan oleh papa mamanya. Waktu nyanyi, keluarin begitu aja, bisa keluar apa yang ada di dalam hatinya. Jadi ini hal yang baik ya, yang kita bisa belajar. Nah tentunya Anda nggak usah berkecil hati misalnya, oh saya kan nggak bisa main gitar. Nggak apa-apa. Pakai cara lain tentunya. Sekarang kan ada banyak YouTube puji-pujian, ya bisa bernyanyi bersama dengan anak-anak. Pakai YouTube pujian, seperti juga kita sering melakukannya secara online di acara-acara gereja atau persekutuan begitu ya. Tapi ini penting sekali kalau Papa ini seperti Pak Andi Korinto. Papa mengajarkan firman kepada anak. Papa bersama-sama memuji Tuhan bersama anak. Itu istrinya ada di situ, Ibu Ika ya ada. Tapi Papa yang memimpin, dan Benji betul-betul kami melihat dari umur 2 sampai 7 betul-betul tumbuh menjadi anak yang baik sekali secara nilai-nilai dan secara sikap dan tingkah lakunya. Contoh berikutnya ya. Nah, ini buku komunikasi kami, bahkan waktu saya lupa, jadi anak saya tulis ini nih di atas. What should we learn tomorrow? List here please. Anak saya, jadi baru saya ingat ya tulis ini ya. Jadi itu contoh ya, ditanami, mereka akan betul-betul keluar dari situ ya. Jadi saya kasih ayat, list down good things that you do during the day, kemudian dia isi, kemudian saya seperti biasa pulang kerja mengisi lagi pujian, dan kasih pujian ya, dan tanda tangan dan kasih stiker. Itu contoh lain ya. Nah, ini contoh lain ya. Ini faith talk, ini bagus sekali. Saya melihat keluarga-keluarga muda melakukan ini dengan sangat baik. Ini contohnya dari keluarga GID ini ya. Jadi panen toge sambil ngobrol bahwa sesuatu itu ada prosesnya ya. Begitu juga dengan jawab, nanti ditarik ke jawaban doa ya. Bagus sekali ngobrol sambil kerja sama-sama tuh dengan papanya tuh. Ini buat rumah-rumahan ini. Jadi mereka membicarakan perumpamaan membangun rumah di atas pasir dan batu yang tadi Benji tuh baca dari firman tuh. Dari situ mereka belajar tentang iman atau berdasarkan firman itu bagaimana. Tapi beraktivitas, nggak kalau cuma ngomong aja gitu, nggak menarik buat anak-anak.
Nah, ini faith talk ya. Ini faith talk lain ya. Saya kasih contoh lagi dari seorang ibu ya dengan anaknya Nolan. Anda bisa add friend dia di Media Mawarsari nih ya. Di FB atau di Instagram. Ada banyak sekali contoh. Ya, ini saya kasih contoh aja satu nih. Bagaimana penerapan janji Tuhan. Ya, dalam 2 minggu ini kami baca mengenai Abraham ya, panjang sekali. Jadi namanya cerita dari Abraham ke Tuhan Yesus itu enggak sebentar, dari nubuatnya Yesaya sampai kelahiran Yesus ratusan tahun ya. Tapi untuk menekankan Tuhan itu setia janjinya. Nolan tanya nih, "Mah, harusnya Tuhan tuh janji jangan lama-lama. Kalau emang Tuhan Yesus lahirnya di zaman Maria, ya janjinya berapa tahun sebelumnya aja deh. Jadi kan orang-orang nggak nunggu lama. Terus akhirnya jadi nggak percaya tuh." Nah, bisa tuh dari pertanyaan seperti ini bisa dijawab, iya memang paling enak kalau kita langsung terima janji. Tapi sebenarnya Tuhan lebih suka kalau kita percaya sama Dia, bukan hanya tunggu janjinya. Kalau kita fokus ke waktu Tuhan, yang benar-benar kita jadi nggak sabar. Tapi fokus percaya Tuhan, kita akan sabar. Sama seperti kamu. Kalau tanya, "Ma, boleh dengar podcast?" Kamu suka tanya berkali-kali. Nggak sabar, kapan ya? Jadi itu adalah contoh faith talk. Contoh lain nih, bagus nih. Sama dari arah yang sama lagi. Kenapa banyak orang ngomong aku kurus nggak kuat, padahal aku kan nggak kurus ya. Ini pembicaraan normal nih tentang jati diri, kepercayaan diri awal. Dibilang nggak kuat itu sangat membekas di hatinya. Mungkin di anak lain enggak, tapi dia perasa. Dan mama juga nggak mungkin bilang enggak kok, kamu nggak kurus. Kan bohong, memang dia kurus. Ya, jadi apa namanya? Iya, kamu memang kurus, makanya harus makan banyak. Puji Tuhan, ya malam itu Tuhan kasih hikmat untuk menjawab pertanyaan. Tuhan tuh ciptain orang, ada yang gemuk, ada yang kurus. Pokoknya yang penting mama sayang kamu walaupun kamu kurus. Nanti kalau ada orang yang bilang kurus lagi, bilang aja kata mama nggak apa-apa, aku kurus yang penting sehat. Itu contoh-contoh ya. Contoh lain lagi. Ini Anda bisa add friend juga nih, Manti Rifai. Bagus sekali dia punya banyak contoh di FB dia atau di Instagram. Anda bisa lihat. Saya juga lihat dari situ dan minta izin kepada mereka karena mereka sering ikut seminar kami ya. Jadi dia apa namanya tanya, kamu jadi apa nanti gimana kalau ingat lampu merah itu berhenti berbuat dosa alias melanggar ya. Ingat jadi lampu kehidupan gitu ya. Merah berhenti berbuat dosa, kuning peringatan, hijau jalan sama Tuhan. Ya, ini di keluarga kami waktu anak kecil, masih kecil. Kakaknya tanya, mau jadi apa? Mau main bola di Inggris. Kakaknya bilang, nggak bisa. Kenapa? Nanti kan harus main setiap minggu. Kalau main nggak bisa, gimana ke gerejanya? Itu contoh percakapan dari anak-anak yang mengandung nilai-nilai yang tertanam di dalam diri mereka ya. Nah, faith talk ini memang harus dilatih ya, nggak bisa dengan sendirinya langsung bisa gitu. Tapi harus dilatih. Tapi layak sekali kita latih sehingga membawa anak-anak tuh dalam percakapan-percakapan yang bukan sekadar instruksi dan koreksi. Berikutnya family altar tentunya ya. Penting sekali. Nah, family altar ini akan bunyi kalau kita punya hubungan yang tadi kita udah bicarakan tuh. Kalau kita nggak punya hubungan, family altar akan garing, akan kering. Gitu. Nah, lihat ya, ini pakai alat-alat peraga lagi-lagi gitu ya. Bikin orang-orangan untuk penciptaan manusia, bikin ini ya. Nah, tapi selain itu, nilai-nilai itu bisa diambil dari mana aja. Banyak sekali nilai yang bagus secara universal. Nggak selalu harus dari Alkitab atau harus rohani. Kami mengambil dari tokoh-tokoh olahraga seperti Cristiano Ronaldo, David Beckham, pembalap-pembalap, belajar apa nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka terapkan di dalam profesi mereka dari banyak tokoh. Itu saya mengambil juga dari tokoh-tokoh seperti itu. Jadi kombinasikan saja. Ya, kalau dia lagi senang apa, kita bisa bicara tokoh. Dia senang sepeda, kita cari orang yang jagoan dalam hal sepeda, bagaimana cara mereka hidup,
browsing bersama. Apalagi kalau mereka udah SMP, bisa diajak browsing mengenai tokoh-tokoh dari bidang-bidang yang sangat mereka sukai. Sepeda, olahraga tertentu, kalau mereka senang bulu tangkis, ayo kita browse yuk bagaimana belajar dari perjuangan Greysia Poli sampai juara Olimpiade kemarin tuh ya. Wah, banyak sekali tuh yang bisa dipelajari. Dan kami membahas banyak sekali hal-hal seperti itu sejak anak-anak pra-remaja. Nah, satu kutipan terakhir dikatakan oleh mantan Perdana Menteri Inggris di tahun 1800-an, Benjamin Disraeli. Dia katakan, no success in public life can compensate for failure in the home. Bapak Ibu, kalau untuk pekerjaan, untuk profesi, untuk bisnis, kita berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, di dalam perintah Tuhan untuk mendidik anak-anak kita dalam ajaran dan nasihat Tuhan, kita mesti berusaha seperti di dalam profesi kita juga. Karena dikatakan kesuksesan kita di kehidupan publik nggak bisa mengkompensasi kegagalan kita di rumah. Ada begitu banyak orang yang berhasil di dalam profesinya, bisnisnya, karirnya, tapi menyesali bahwa dia tidak spend waktu cukup banyak pada masa tumbuh kembang anak-anaknya. Ada lagi satu pengusaha besar di Makassar. Waktu anaknya udah selesai sekolah dari luar negeri, papanya mau mengajak dia di dalam bisnisnya yang besar, anaknya nggak mau. Karena apa? Karena anaknya mengalami bahwa bisnisnya itu yang memisahkan ayahnya dari diri dia. Sehingga dia nggak mau terjun di dalam bisnis papanya itu. Ada trauma-trauma tertentu. Jadi, Bapak Ibu, mari kita belajar dari sini. Beberapa hal yang praktis tadi sudah saya contohkan. Anda bisa tiru 1-2. Dan berikutnya mari kita diskusikan apa-apa yang bagaimana Anda melakukan itu, contoh-contoh tadi. Supaya bisa jadi sesuatu yang betul-betul mengubah Anda, mematangkan, membuat Anda maju sebagai orang tua, bukan cuma ngikut seminar aja. Ya, saya cukupkan di sini dulu dan kita kembali ke tanya jawab. Saya serahkan kepada Miss Monica. Ya, baik, terima kasih Pak Rizal. Jadi ini sebetulnya memang kita fokus dalam proses menanam nih Pak ya. Jadi bukan mengkoreksi ya, karena kadang-kadang mungkin dalam pikiran kita kalau parenting itu kayak identik dengan koreksi gitu ya. Kasih tahu gitu ya, terus membawa anak ke jalan yang benar tuh gitu ya. Tetapi ini lebih ke arah bagaimana kita menabur ya Pak ya, seperti menabur, membangun akar itu ya Pak Betul, ya. Dengan betul. apa yang Bapak Nah, sampaikan itu. betul sekali tadi yang Miss Monica bilang. Kebanyakan orang isi komunikasi dengan anaknya itu adalah berupa instruksi dan koreksi. Dan itu nggak menanamkan nilai di dalam diri anak. Itu jadi the do's and the don'ts. Dan waktu nanti dia hidup sendiri, dia akan pakai gayanya sendiri. Karena udah nggak ada lagi yang instruksi dan koreksi tuh. Hidup itu hidup sendiri. Tapi kalau kita menanamkan nilai, ada banyak bekal yang kita kasih ke mereka. Begitu ya. Jadi betul-betul harus dibedakan gitu ya Pak ya, antara memang kita menanamkan nilai suatu gaya hidup, suatu cara hidup gitu ya, kayak saya nangkepnya ya Pak ya. Satu dibandingkan hanya sekedar instruksi apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan seperti itu. Betul. Pak, satu pertanyaan nih Pak, dalam tadi Bapak banyak sekali singgung tentang peran ayah ya. Kalau yang kita tahu semua, kalau dulu tuh memang peran ayah itu kelihatan lebih kental ya. Memang kayak ayah membimbing anaknya, ayah seperti apa gitu ya pada anaknya gitu ya. Tetapi maksudnya kenapa ini ada seperti penurunan atau apa? Bapak melihatnya gimana? Apa yang harus dilakukan mungkin yang peran ayah itu bisa kembali gitu. Sebetulnya gini ya, kita kembalinya tuh kembali ke firman Tuhan jelas. Di firman Tuhan, saya cuma pakai satu ayat ya, tapi ada begitu banyak hal yang menekankan hal itu ya. Cuma kalau ikut misalnya adalah yang disebut sebagai keluarga tradisional, istilah keluarga tradisional, ya keluarga
dari orang tua kita lah, begitu ya. Secara tradisional, papa itu memang adalah breadwinner. Papa itu adalah pencari nafkah. Dan zaman itu, karena mama-mama itu kebanyakan ibu rumah tangga, maka pendidikan anak itu diserahkan kepada ibu. Itulah eh, eh, values pada keluarga tradisional. Apalagi pada budaya-budaya tertentu, misalnya budaya Chinese ya, Chinese culture. Oh, kalau papa itu udah breadwinner aja, bisnis. Mama tuh anak-anak kan gitu kan, nilai-nilai keluarga tradisionalnya. Di suku-suku seperti Batak juga begitu. Itulah yang disebut sebagai nilai-nilai keluarga tradisional. Nah, waktu kita bicarakan ini dan saya terus menekankan tentang peran ayah, sebetulnya saya bukan sedang kembali kemana ya, saya kembali ke firman Tuhan tuh. Kembali ke, memang dari dulunya desain Tuhan tuh begitu. Begitu ya. Dan kami sudah melihat, kami memimpin banyak kelompok. Waktu ayah-ayah itu semakin banyak menerapkan itu, maka anak-anaknya jadi makin bagus. Nah, kami bisa melihat kelompok-kelompok yang papa-papanya kurang berperan terhadap anak. Kelompok A. Kelompok B, papanya setengah berperan. Kelompok C, papanya sangat berperan. Itu beda banget. Kalau udah ngumpul tuh beda banget. Kelompok C, anak-anaknya mudah sekali taat. Dibilangin apa? Kelompok B dan A jauh lebih sulit. Anak-anak yang untuk taat, untuk beraktivitas bersama, untuk mengikuti peraturan-peraturan, dan sebagainya. Jadi memang saya dari tadi menekankan peran ayah, karena penting sekali ayah harus extra effort ya untuk hal itu. Tapi layak diperjuangkan. Silakan pertanyaan lain. Ya Pak, ini ada pertanyaan Pak. Bagaimana kalau misalnya dia single parents Pak, ataupun yang memang mungkin salah satunya sudah meninggal ya, misalnya mungkin apa justru si ayah gitu ya ditinggal gitu ya. Mungkin bagaimana dalam proses penanaman, apalagi anaknya mungkin masih kecil seperti itu Pak. Ini Iya, gimana? Mungkin ada. saya kutip satu ayat ya dari Mazmur 66 ayat 8. Sebentar. Mazmur 68 ayat 6. 68 ayat 6. Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Kebanyakan single parents itu mom. Dan firman ini mengatakan, Bapak bagi anak yatim dan berlindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Saya sering menyarankan kepada single parent, yaitu mom, bacakan ayat ini kepada anak dan yakini bahwa Papa kamu itu sekarang Allah Bapa. Dia janji akan melindungi Mama. Dan kita tahu banyak janda yang berhasil membesarkan anaknya dengan baik. Apakah lebih sulit? Ya, karena peran ganda. Tapi waktu saya menekankan peran ayah dari tadi, terus Anda nggak ada suami bersama dengan Anda, jangan berkecil hati. Karena justru Allah akan menolong Anda dalam situasi, kondisi yang seperti itu. Saya refer ke 1 Timotius 5 ayat 5. 1 Timotius 5 ayat 5 adalah, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Indah sekali. Dan nanti Anda akan mengalami single mom ya, akan mengalami pertolongan Allah yang luar biasa. Kalau Anda adalah seorang single father, itu lebih jarang, gitu ya, lebih jarang. Tapi kalau Anda berhasil mendampingi anak-anak Anda secara kuat, anak-anak Anda akan jadi matang.
Saya sebutkan satu contoh ya, ini di luar dunia kekristenan ya, tapi dari seorang tokoh yang cukup lama bercerai, yaitu Deddy Corbuzier ya. Dia pegang anaknya, dia perhatiin banget, dia dampingi banget. Jadi itu. Dan ada beberapa juga tokoh lain yang papa-papa itu. Betul-betul anaknya itu, tumbuhnya itu betul-betul bisa. Seperti gitu. Lakukan hal-hal yang tadi saya contohkan. Ya, begitu ya. Ya. Pak, pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kalau seandainya memang si pihak suaminya ini tidak bisa menjadi contoh ya, misalnya mungkin punya kebiasaan buruk ya, entah berjudi dan lain-lain, begitu ya. Nah, si mama ini gimana Pak dalam menanamkan value ataupun juga ya dalam proses parentingnya ya Pak, ketika bukan hanya tidak sepakat ya, tetapi juga memang sudah ada perilaku-perilaku yang tidak sehat gitu ya, yang dari peran salah satu orang tuanya gitu. Iya, tentunya ini adalah satu keadaan yang jauh dari ideal ya. Tentunya Anda ada banyak ayat ya. Anda perlu memenangkan suami dengan hidup kudus. Istri-istri ya, dalam menghadapi suami yang begitu ya. Gitu ya. Memberikan teladan, dan jadinya kebanyakan Anda yang pegang anak. Kalau begitu. Karena nggak bisa diharapkan dari suami yang melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi, yang Anda perlu lakukan kepada anak adalah menekankan kepada dia bahwa anak tetap harus menghormati papanya. Karena itu adalah papa yang Tuhan berikan. Jadi jangan sampai anak dicekokin oleh mama untuk ya ini pokoknya benci papanya begitu ya. Enggak begitu. Tapi juga melindungi anaknya dari perilaku-perilaku yang buruk tentunya dari seorang ayah. Tentunya ini enggak gampang dan nggak bisa dijawab dengan sesingkat ini tentunya ya. Tapi dalam keterbatasan Anda sebagai wanita yang beriman perlu memperlihatkan ketundukan di dalam Kristus. Efesus 5:22-33 ya. Ketundukan di dalam Kristus, melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan dalam kaitan hubungan dengan suami, dan meminta anak juga untuk hormat, dan Anda memperlihatkan sikap yang hormat kepada suami, nanti akan banyak terjadi hal-hal yang Tuhan, keajaiban dari Tuhan dalam keluarga seperti ini, karena Anda melakukan hal yang sesuai dengan. Ya, tampaknya ya terputus ya dari Pak Rizal. Ya, Bapak Ibu, sambil kita menunggu tersambung kembali dengan Pak Rizal, di kolom chat nanti bagian Pupkom akan menyampaikan form presensi ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengisi terlebih dahulu untuk form presensi ini. Ya, sudah ada hadiah-hadiah menarik yang menunggu ya Bapak Ibu ya, ada door prize yang nanti akan diumumkan di closing ceremony nantinya ya. Ya, kita masih menunggu untuk tersambung dengan Pak Rizal. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, boleh silakan dicantumkan di kolom chat box gitu ya. Masih ada ya form kehadirannya itu memang ter-attach dengan chatnya. Mungkin bisa di copy paste untuk dipindahkan sehingga bisa diisi begitu ya. Memang tidak bisa langsung diklik di sana. Atau seperti yang ada di kolom chat, Bapak Ibu bisa mengklik langsung tombol attendees di sebelah kiri layar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tadi sempat terputus mungkin. Ya, Pak Rizal sudah bergabung kembali bersama kita. Ya, Pak Rizal masih mute. Pak, bisa di unmute ya? Oh, sudah di mute dari host ya? Ya. Oke. Ya, sudah. Bapak Ibu, maaf sekali. Ini listriknya Ya, nggak cabut. apa-apa, Pak. Memang bisa terjadi ya, seperti ini, Pak. Ya. Ya, silakan Pak, tadi ya sudah dijawab ya Pak ya mengenai Ya. bagaimana kalau memang kondisi keluarga yang tidak ideal ya, yang memang kita tidak ada di luar kendali kita begitu ya, seperti memang ada Anugerah Allah cukup ya. dengan segala kemampuan yang ada seperti itu ya Pak.
Pak, kalau seandainya misalnya kembali dengan kondisi keluarga yang kurang ideal tadi ya Pak, misalnya dalam kondisi misalnya keluarga bercerai atau broken ya Pak, apakah misalnya kalau si ayah ini tetap mau ya melakukan apa yang tadi didengarkan nih saat ini gitu ya, apakah masih memungkinkan dengan keluarga yang sudah terpecah atau mungkin tidak lagi tinggal bersama, tetapi maksudnya proses penanaman nilai yang tadi kita bicarakan itu apakah masih mungkin dilakukan Pak? Oh, ini beratnya. Ya mungkin saja, tetapi tentunya ada luka-luka batin yang harus disembuhkan dulu ya. Karena dari proses perceraian yang terkorbankan paling besar selalu adalah anak. Ada luka-luka yang nah ICC ini IPK Counseling Center lebih paham akan hal itu. Bagaimana anak itu harus disembuhkan ibaratnya dia jadi ke minus gitu ya. Bagaimana ke nolin dulu. Karena untuk nanamin values-values itu kan kalau minus kan jadi seperti toksik semuanya ya, gitu kan. Jadi saya cuma pakai istilah bagaimana ke nolin dulu supaya dia jadi tanah yang subur kembali untuk ditanami values seperti yang tadi kita bicarakan, gitu ya. Jadi tanahnya dipersiapkan dulu ya Pak ya sebelum Iya, ditabur begitu iya, sepertinya ya. iya. Pak, ini ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana kalau dengan keluarga yang tinggal bersama, Pak? Keluarga besar nih ceritanya ya. Mungkin tinggal dengan kakek dan nenek begitu ya. Yang sudah jelas biasanya memang kakek dan nenek itu punya pola yang berbeda, value yang berbeda mungkin. Dan Ya. biasanya jauh lebih mengikuti keinginan ya dari anak-anak dan sebagainya. Itu gimana, Pak? Itu normal. Normal. Betul. Bahkan sampai pemimpin-pemimpin rohani saya nih ya, udah orang rohani banget nih. Ya, ini di Amerika dia bilang gini, seneng sekali kalau punya cucu. Soalnya kita nggak punya tanggung jawab. Jadi kita bebas-bebas saja. Jadi kalau Anda masih tinggal dengan orang tua, bahwa orang tua lebih loose, kita akan mengalaminya nanti gitu. Nah, sekarang bagaimana menanganinya? Pertama, bicara dengan anak-anak bahwa mereka harus menghormati Opa Oma atau Akung Ama, harus menghormati. Kedua, kalau mereka dapat instruksi atau sesuatu yang mereka tahu bertentangan dengan apa yang kita udah gariskan. Misalnya contoh deh, sederhana, permen. Misalnya permen kita hanya bolehkan weekend. Terus di weekdays masih Akung mah enak aja dia kasih permen banyak-banyak, begitu kan? Nah itu kita ajarin sama anak. Terima kasih Akung. Aku simpen ya buat weekend karena papi mami bilangnya ini hanya boleh weekend. Jadi dia tetap ada sikap hormat, ada sikap terima kasih, nggak melawan, tapi dia tetap taat sama aturan keluarga. Ya jangan sampai nanti dia bilang, ini nggak boleh aku, papi bilang nggak boleh, ini aturan di kami ini nggak boleh gitu. Nggak gitu, kita ajarin. Nah, kalau ngajarin yang kayak gini, itu nggak cukup diomongin, mesti di role play. Jadi pura-puranya papa jadi Akung, nih kasih permen. Kita udah tunjukin caranya. Dia mesti lakukan. Terima kasih Akung. Aku tanya dulu sama papi. Ini untuk weekend. Dia mesti ngomong gitu. Kalau nggak di role play, nggak kejadian nanti waktu dia berhadapan. Nah, sebaliknya keempat, kita bicara sama Akung sama Ama. Orang tua kita. Ada beberapa hal yang beda ya. Nanti jangan tersinggung kalau anak kami nanti gini 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 gitu. Ya itu adalah dinamika dari keluarga besar yang serumah ya, normal sekali. Iya. Tapi yang pasti orang tua itu tetap jadi peran utama ya Pak, dan harus tetap Iya, menunjukkan yang memegang otoritas terhadap anak itu iya, memang orang tuanya, seperti itu. betul. Jadi kita tekankan kepada anak, kamu taatnya sama papa mama ya, karena papa mama yang disuruh sama Tuhan. Nah, kalau nanti Akung sama Ama ngomong gini-gini, nanti bilang iya, nanti aku tanya papi dulu, gitu. Bagi dia jelas siapa otoritas utamanya bagi si anak. Adalah papa mama, bukan Akung amanya. Gitu ya.
ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak ya. Ini dari Ya, orang tua gitu ya. Dia mengatakan gini, anaknya tuh pernah bilang begini, papa mama tuh kalau apa-apa disambung-sambungin ke Alkitab begitu ya. Gitu ya. Jadi kan memang seperti tadi Bapak ceritakan mungkin ya kita berusaha maksud seperti memasukkan nilai-nilai gitu ya, value dalam percakapan, dalam ini kan katanya dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Tapi anak-anak bisa ngomong seperti itu tuh Pak ya, apa-apa disambungin gitu ya. Dan bahkan orang tua ini khawatir apa jadi anaknya bisa jadi tanda kutip jadi enek gitu ya dan malah resisten gitu, apalagi anaknya sudah remaja. Itu gimana Pak? Apakah memang betul ada bisa efek seperti itu dan bagaimana mungkin apa cara penyampaiannya atau bagaimana? betul, betul sekali. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Orang tua sering kebanyakan, gitu ya. Nah, nanti kalau salah nanti nanti gak seperti gini. Jangan kebanyakan, mesti tahu. Nah, selain orang tua kebanyakan, sekolah Kristen juga sering kebanyakan. Ya. Semua dimasukin ayat gitu. Apalagi udah SMA, dikasih doktrin-doktrin kebanyakan. Yang mereka perlu belajar adalah bagaimana, bukan belajar firman-nya, belajar hidup, berperilaku sesuai dengan firman. Jadi, itulah yang tadi kita sebagai orang tua teladankan. Dan kita nggak terlalu cepat untuk ngomong soal ayat. Tapi, kalau Anda udah biasa dari anak-anak waktu kecil, itu jadi satu kewajaran. Ngobrolnya tuh gitu. Tapi kalau Anda nggak biasa waktu anak-anak kecil, kemudian Anda mulai di anak-anak remaja, nggak kena. Pasti mental. Pasti mental. Ini aneh banget. Nah, jadi Anda jangan masukkan itu sebagai instruksi atau koreksi. Firman-firman itu. Masuknya boleh melalui tadi live sharing tadi. Itu lebih wajar. Jadi misalnya gini, ini papi mau cerita ya, papi mengalami gini, 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 gini. Wah, papi tergoda untuk lihat gambar gini, gini, gini. Tapi papi udah belajar ini tadi pagi saat teduhnya gini. Terus papi jadi diingetin. Udah cukup gitu. Gak usah ditambah lagi kalimat, kamu juga ya, makanya ya, baca firman banyak-banyak. Mental. Itu akan mental. Jadi sama juga saya mendampingi sekolah-sekolah Kristen. Aduh, kalau retretnya itu banyak sekali firmannya. Mental. Anak-anak cuma duduk, nggak beraktivitas, dia mendengarkan banyak khotbah. Itu mental. Apalagi anak-anak remaja. Lebih baik membahas kehidupan mereka, terus nanti mereka cari di firman itu gimana. Gimana menghadapi toxic people lah gitu tuh bahasannya gitu. Mereka cari sendiri, terus diskusi. Bagaimana benar atau tidaknya mengenai self love? Mereka cari sendiri. Itu betul-betul berhubungan langsung dengan hidup mereka sehari-hari. Bagaimana image di media sosial? Gitu tuh. Itu hal-hal itu, terus mereka diskusi kelompok, mereka mencari, ini ayatnya apa ya? Mereka udah tahu, udah banyak sekali. Jadi orang tua juga, tolong kadarnya, jangan bikin teh kayak gulanya kemanisan banget, malah dilepeh. Tapi kalau secukupnya, pas, maka kita jangan berbentuk nasihat, tapi live sharing. Begitu ya. Semoga menolong nih. Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Terima kasih banyak Pak Rizal untuk sharing-sharingnya Terima ya kasih. hari ini. Di Terima sesi kasih. kedua, Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat bahwa kayaknya penanam value itu jadi sesuatu yang menarik ya Pak, jadi fun ya. Saya nangkapnya kesannya jadi begitu ya. Karena selama ini mungkin kita berpikir menanam value itu kayak duduk ngajar begitu ya, ataupun Iya. ya dinasehatin begitu ya. Itu yang membuat anak-anak tuh jadi mungkin malah mental tadi ya. Tapi seperti tadi yang Bapak gambarkan itu menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan, mungkin itu kuncinya ya. Sesuatu yang menyenangkan itu lebih mudah diterima ya, lebih mudah Ya. masuk begitu ya ke dalam diri anak-anak usia lewat life skill sehari-hari begitu ya. Jadi jangan remehkan pekerjaan rumah tangga ya ibu-ibu. Gitu ternyata itu punya efek juga untuk bisa melatih tanggung jawab dan sebagainya. Lalu kemudian lewat games gitu ya.
tadi pembicaraan tentang iman ya, tentang family art, dengan family altar ataupun dengan tadi buku komunikasi itu bagus juga ya Pak ya. Tapi memang betul Bapak Ibu, saya juga orang tua ya, kita butuh usaha ya, butuh usaha, butuh mau berkorban dan butuh mau bayar harganya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya baik, dan yang pasti butuh kreativitas. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Ya, Pak Rizal. Satu hal, Ya. nanti PowerPoint saya berikan lewat panitia, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan nanti boleh didistribusikan ya, supaya bisa tetap belajar ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu, Miss Monica, terima kasih, ICC, terima kasih, IPK, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizal untuk sharing-sharing siang hari ini. Kita akan tutup dalam doa, Pak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Saya akan tutup dalam doa sebelum kita menutup sesi webinar kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini, Tuhan berikan kita kekuatan ya Bapak Ibu, terutama kita sebagai orang tua, juga pendidik, untuk bisa melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami, terutama berkat pembelajaran, berkat sharing iman, dan juga pengetahuan, didikan yang Tuhan berikan lewat acara hari ini ya Tuhan. Tuhan yang boleh menolong kami setiap orang tua, kami tahu bahwa menjadi orang tua itu sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan, suatu kepercayaan yang besar, tapi biarlah Tuhan hanya anugerah dan kekuatan Tuhan yang boleh memampukan kami untuk bisa mendidik anak-anak kami dengan baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk sisa hari ini dalam tangan Tuhan, dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan, biarlah kami boleh mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Ya, nanti akan PPT-nya akan diberikan dari panitia ya untuk Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya akan tutup untuk webinar siang hari ini. Nantikan webinar nanti sore ya. Itu sebetulnya memang tentang anak-anak, buat anak-anak, tapi mungkin orang tua juga bisa nonton ya supaya tahu juga dunia anak-anak. Bagaimana membuat presentasi yang menarik dengan Canva gitu ya. Jadi mungkin orang tua juga bisa belajar, jadi nanti bisa bantu-bantu anaknya nih ya. Mungkin kalau ada tugas-tugas yang membutuhkan Canva, orang tua jadi nggak gaptek juga ya Pak Rizal ya. Jadi orang tua juga bisa update begitu. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya akan tutup webinar hari ini. Tuhan memberkati. Selamat siang.